Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin para bapak jamaah sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat dan kesempatan untuk hadir di tempat yang mulia ini, Masjid Mas'ah, untuk kita melaksanakan kewajiban kita yang di sholat subuh berjamaah, dan kita lanjut dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapat Allah jadikan ilmu yang manfaat. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka sama-sama kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin para bapak jamaah sekalian, rahmatullah, sering disampaikan oleh guru kita bahwa keutamaan thalabul ilmi, keutamaan kita menuntut ilmu itu sangat banyak. Di antaranya pertama, gugurnya kewajiban kita. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi ketika kita melaksanakan kewajiban, maka gugurlah kewajiban, artinya tertunaikan. Yang kedua, dalam sebuah hadis disebutkan man kharaja min baitihi fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Seseorang yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka dia sedang berada di jalan Allah, fi sabilillah. Jadi kalau hari-hari ini kita menyaksikan melalui pemberitaan di televisi maupun di media gadget yang kita miliki, bagaimana kondisi di Palestina. Saudara kita sedang berperang, sedang berjihad, mereka sedang fisabilillah, mereka sedang mempertahankan tanah negeri mereka, mereka sedang menjaga rumah Allah Al-Aqsa, masjid umat Islam, masjid di mana Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj, masjid yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Jadi sebelum kewajiban sholat itu menghadap ke Ka'bah, sebelumnya sholat itu menghadap ke Al-Aqsa, Baitul Maqdis, selama 16 bulan. Apa yang dilakukan oleh saudara kita Muslim Palestina adalah berjuang fisabilillah. Ternyata ada amalan lain yang nilainya sama fisabilillah, yaitu adalah hadirnya kita di tempat menuntut ilmu. Jadi orang yang keluar dari rumah dalam rangka menuntut ilmu, maka sedang berada di jalan Allah. Yang ketiga, keutamaan menuntut ilmu, kita mendapatkan doa dari makhluk-makhluk Allah untuk mendapatkan ampunan Allah. Jadi kita didoakan ya. Kita didoakan oleh makhluk-makhluk Allah agar kita mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak beruntung ketika kita didoakan oleh makhluk Allah yang lainnya yang sangat banyak, yang tak terhitung, agar kita mendapatkan ampunan Allah. Keuntungan yang berikutnya, kita menuntut ilmu, Allah akan tinggikan derajat kita, Allah tinggikan kedudukan kita. Dengan kita menuntut ilmu, kita dapat ilmu. Dengan dapat ilmu, maka naik kelas, maka naik derajat kita.
yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah pasti meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu. Jadi kita sedang naik kelas kalau kita mau menuntut ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi demikian berapa banyak hadis-hadis Nabi yang sering kita dengar dari guru kita harus menjadi sebuah bahan bakar penyemangat ya, bagi kita untuk terus melaju dalam rangka thalabul ilm. Sebab dengan ilmu itu juga kita akan bertambah keimanan kita. Dan untuk itulah pada pagi hari ini kita juga akan membahas tentang fi fadilatul iman, tentang keutamaan iman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya sengaja membawa kitabnya Tadribul Qaul ini, kumpulan hadis Nabi, dan kita akan bahas tentang fi fadilatul iman, yaitu tentang keutamaan iman. Tentu secara umum kita sudah mengerti, memahami apa itu iman. Dan kita akan coba elaborasi lagi, kita akan coba dalami lagi. Semoga dengan waktu singkat, pembahasan dalam waktu singkat ini bisa semakin menguatkan ya keimanan kita dengan pemahaman tentang iman. Hadirin para bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa itu iman? Di sini didefinisikan iman itu adalah wa huwa fil lugah tasdiqul qalbi al-mutadamminu lil ilmi bil musaddiq bihi. Jadi secara bahasa iman itu adalah tasdiqul qalbi, membenarkan dengan hati atau pembenaran hati. Jadi pengakuan hati akan eksistensi sesuatu gitu. Jadi tasdiqul qalbi, pembenaran dengan hati. Al-mutadamminu lil ilmi, yang mencakup di dalamnya ilmu, pengetahuan, bil musaddiq bihi, terhadap orang yang membenarkan tersebut. Jadi artinya bahwa di dalam iman ini juga di situ ada pembenaran dengan hati, tapi dibarengi dengan pemahaman, pengertian gitu. Jadi tidak sekedar meyakini, tidak sekedar membenarkan, tetapi dibarengi dengan pengetahuan tentang apa yang dibenarkan. Misalnya gini, hati kita membenarkan adanya Allah, kan itu iman. Tapi tidak cukup bahwa kita percaya Allah itu ada, tapi dibarengi dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Al-Khaliq, dialah Sang Pencipta, yang dijabarkan di dalam Al-Quran itu, yang Allah sebut sendiri dalam ayat Al-Quran. Allah punya nama-nama, Al-Asma Al-Husna. Nah, Al-Asma Al-Husna itu, Asmaul Husna itu kan merupakan cara kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari nama-namanya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sifat-sifatnya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perbuatan-perbuatannya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ngaji, ya, kita belajar dalam rangka supaya keimanan kita sebenar-benarnya, pembenaran terhadap adanya Allah, sekaligus kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran kalau kemudian ada orang yang mengaku beriman, tapi saat yang sama dia masih melakukan pelanggaran misalnya. Makna pelanggaran di situ misalnya tidak melaksanakan perintah Allah, tidak sholat misalnya, ya, tidak zakat, tidak puasa, bahkan yang dilarang misalnya dilakukan. Nah, berarti pada level seperti itu, maka seseorang itu belum dikatakan sebenar-benar iman. Kenapa? Karena ketika dia mengaku beriman, membenarkan dengan hatinya bahwa Allah itu ada, mestinya dibalik dengan saya nggak boleh berbuat maksiat. Kenapa? Allah kan melihat saya. Ya? Kalau saya berbuat maksiat, nanti kan saya akan diadili oleh Allah, akan dihukum oleh Allah. Saya harus berbuat baik. Kenapa? Allah melihat saya. Dan kan itu nanti saya akan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.
jamaah sekalian, jadi iman itu tidak sekedar pembenaran, tapi juga ada pemahaman. Dan tentu pemahaman itu melalui fikih, ya. Dan itulah kita harus belajar untuk memahami. Makanya ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah pada periode Mekah itu rata-rata, ya, mayoritas itu berkaitan dengan iman, ya, atau tauhid. Tujuannya apa? Supaya, ya, umat pada waktu itu, ya, yang ketika mereka mengakui, ya, adanya Allah, pembenaran dengan hati mereka adanya Allah, dibarengi dengan ilmu tentang Allah, begitu. Maka turunlah ayat-ayat, ya, Al-Quran di periode maka dominan, ya, atau mayoritas itu berkaitan dengan bagaimana manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, dengan tauhid, ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang akidah. 13 tahun sekali, ya, ayat-ayat yang turun itu dalam rangka berkaitan dengan keimanan. Ini hadirin. Wa huwa fi syariat, adapun secara istilah syariat, bahwa iman itu adalah at-tasdiq, pembenaran, yakni wa huwa al-ilmu billah, yaitu mengenal Allah, ya. Jadi di sini katakan wa huwa al-ilmu billah, yaitu mengetahui, ya, atau mengenal billahi kepada Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, ma'a jami'i ta'ati wal jibat, ma'a jami'i ta'atil wajibat minha, yang disertai dengan melaksanakan keseluruhan ketaatan-ketaatan yang diwajibkan, wan nawafil, ya, dan juga yang disunahkan, wastinabiz zalati, dan juga menjauhi hal-hal yang menyimpang, wal ma'asi, dan kemaksiatan. Ini definisi, ya, ta'rif, ya, pengertian iman secara syariat, ya, istilah syariat adalah mengenal Allah, ya, mengenal Allah beserta sifat-sifatnya, ya, disertai juga dengan melaksanakan ketaatan berupa hal yang wajib, yang sunnah, dan juga wajibnya bizalat wal ma'asi, dan menjauhi apa yang menyimpang, ya, dan apa yang kedurhakaan atau kemaksiatan. Ya hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa jelas sekali bahwa iman itu tidak sekedar pembenaran, tapi juga dibarengi dengan pemahaman, dengan ilmu tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, ya, beserta kewajiban-kewajiban, ya, ketaatan-ketaatan. Kita mengenal apa sih yang diwajibkan, gitu, apa sih yang disunahkan, apa juga yang dilarang, yang diharamkan untuk kita tinggalkan. Maka disinilah kita harus terus belajar, ya. Maka tadi disebutkan, ya, bahwa ilmu itu akan meningkatkan keimanan. Artinya dengan ilmu kita semakin mengenal Allah, semakin banyak tahu apa kewajiban kita kepada Allah yang harus kita tunaikan. Semakin banyak kita tahu apa yang disunahkan, semakin banyak tahu tentang apa yang dilarang. Dan apa yang sudah kita ketahui tadi, yang wajib kita kerjakan, yang sudah kita kerjakan, dan yang buruk, yang diharamkan itu kemudian kita tinggalkan. Ini hadirin yang berkaitan dengan keimanan. Ini secara definisinya seperti ini. Dalam kitab ini juga disebutkan ada pengertian lain daripada iman ini, ya. Secara sederhana dikatakan begini: wa yazuju, dan juga dibolehkan ayyuqalal iman, bisa dikatakan bahwa iman itu adalah wadin, iman itu adalah agama, ya. Wa syariah, dan juga syariat, aturan hukum, ya. Wal milah, dan jalan hidup. Jadi ini lebih sederhana, ya. Jadi apa itu iman? Iman itu adalah agama. Kenapa disebut iman itu agama? Esensi daripada agama adalah iman. Kemudian wasyariah, iman juga adalah syariat, apa aturan, ya, tentang tata cara kita mengabdi kepada Allah. Maka di situ ada sholat, itu kan syariat. Cara kita mengakui ada Allah yang kita laksanakan dengan pengabdian kepada Allah. Ada zakat, ada puasa, ada haji. Termasuk kita menutup aurat, ya. Kita mengucapkan salam, itu kan syariat. Ya.
Kita menikah itu kan syariat. Ketemu satu dengan yang lain, sesama muslim ucapkan salam, itu kan syariat. Jadi itu iman. Maka nanti kita akan ketemu dengan cabang-cabang iman itu. Jadi agama itu adalah syariat. Iman itu adalah syariat. Jadi tingkah laku, perilaku, ketaatan kita, aturan Allah yang kita patuhi. Nah, kira-kira begitu ya. Ketentuan Allah yang harus kita jalankan. Lalu wal milah, iman juga diartikan adalah milah, jalan hidup, al-milah, pedoman, tuntunan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, yang kita jalani itu iman. Hadirin, sehingga seluruh aktivitas kita, orang mukmin, orang beriman itu adalah mengikuti milah, ajaran Allah, jalannya Allah. Bukan hanya ketika di masjid, tapi di rumah tangga, di masyarakat, di kantor, bahkan mengurus, mengelola bangsa dan negara. Juga itu dalam iman. Alhamdulillah. Makanya kalau kita coba menarik ini ke dalam konteks konstitusi negara kita, Pancasila, kita ketemu di situ. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu menjadi landasan, fondasi keberlangsungan kehidupan kita berbangsa bernegara. Bahwa di aliran kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ada persatuan di Indonesia, ada kerakyatan yang dipimpin hikmah, kebijaksanaan dan seterusnya itu. Lalu yang kelima, keadilan sosial. Itu fondasinya adalah milah, keyakinan, jalan hidup percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketuhanan yang Maha Esa. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi definisi yang kedua ini adalah bahwa iman itu adalah agama, iman itu adalah syariat, iman itu adalah milah, jalan hidup. Ini hadirin secara definisi yang seperti itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam beberapa hadis yang disampaikan Rasulullah kepada kita tentang apa itu iman. Yang pertama adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-iman, iman itu adalah ma'rifat bil qalbi. Ma'rifat itu pengetahuan. Bahkan di sini juga diartikan akdu, ikatan, pengetahuan yang mengikat. Bil qalbi, dengan hati. Jadi pengetahuan dengan hati. Kalau di definisi tadi tasdikun, sama kan gitu. Kalau tasdik itu pembenaran, kalau ma'rifat itu adalah pengenalan, mengenal atau mengetahui atau memahami. Bil qalbi, dengan hati. Maka kita yakin Allah itu ada dengan hati kita. Kita membenarkan Allah itu ada. Kita membenarkan setiap apa yang diberitakan oleh Allah. Kita membenarkan setiap apa yang dijelaskan oleh Allah. Ma'rifatun bil qalbi. Wa qaulun bil lisan. Kemudian iman itu juga unsur yang keduanya. Tadi unsur pertamanya adalah ma'rifatun bil qalbi, kata Nabi. Yang kedua wa qaulun bil lisan. Iman itu adalah pengucapan dengan lisan. Jadi iman itu juga unsur yang keduanya pada lisan, dalam bentuk pengucapan. Nah, di sini disebutkan adalah wahwa, yaitu adalah anakku, pengucapan bisyahadatain, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi pengucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu adalah qaulun bil lisan. Itu adalah iman yang berada pada lisan kita, yang diucapkan oleh kita. Makanya kalau kita belajar sejarah yang dulu di zaman Rasul, para sahabat ketika mereka mau masuk Islam, menerima dakwah Rasul masuk Islam, mereka mengucapkan kalimat syahadat, dua kalimat syahadat. Sekarang kalau ada saudara kita yang sebelumnya bukan Islam, ketika ingin menjadi muslim, maka dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa? Itu adalah iman. Setelah mengucapkan itu, maka dia menjadi manusia yang beriman. Qaulun bil lisan. Dan itu harus diucapkan. Wa qaulun bil lisan. Jadi syahadat itu, dua kalimat syahadat itu adalah
merupakan pengucapan iman. Wa amalun bil arkan, kemudian unsur yang ketiga kata Nabi, iman itu adalah amal, perbuatan bil arkan, yaitu dengan anggota badan. Bahkan diterangkan di sini wal murad, maksud bahwa amal adalah iman itu adalah amal yang dilakukan oleh anggota badan. Al-a'mal, ya, perbuatan-perbuatan itu adalah merupakan ya syurutun, syarat-syarat fi kamalil iman, untuk kesempurnaan iman. Ya. Jadi misalnya sholat, ya, itu untuk menyempurnakan keimanan itu. Ya. Puasa, zakat, haji untuk menyempurnakan. Ya. Ada di antara kita hatinya percaya Allah ada. Dia juga sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, qaulun bil lisan, maka orang tersebut sudah beriman. Ya. Ketika lalu dia melaksanakan sholat, maka sempurna keimanannya. Tapi kalau ada orang percaya Allah ada, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia tidak sholat, dan dia masih mengerti bahwa atau memahami bahwa sholat itu wajib, tapi dia tidak mengerjakannya, tetap dia masih beriman, tapi tidak sempurna keimanannya. Kenapa? Karena di sini iman itu wa amalun bil arkan, iman itu adalah perbuatan dengan anggota badan. Ketika tidak dilakukan, berarti tidak sempurna keimanannya. Wal muradu annal a'mal syurutun fi kamalil iman, bahwa perbuatan ya dengan anggota badan seperti sholat itu ya merupakan syarat kesempurnaan iman. Ya. Jadi nggak boleh kalau ada orang yang muslim ya, dia beriman percaya kepada Allah, dia bersyahadat, lalu tidak sholat, kita bilang kamu kafir, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena dia masih punya iman, walaupun imannya tidak sempurna. Ya, imannya tidak sempurna. Kecuali kalau dia sudah ingkar, sudah mengingkari kewajiban sholat, nggak ada tuh sholat itu, nggak wajib tuh sholat itu. Ya, nah itu berarti dia sudah ingkar, sudah keluar dari Islam, sudah kafir. Nah itu kita baca dalam beberapa kitab, misalnya dalam kitab Fiqh Sunnah juga ada keterangan yang menjelaskan seperti ini. Ya, bahwa orang yang mengingkari kewajiban seperti sholat, mengingkari kewajiban puasa Ramadan, mengingkari kewajiban zakat, mengingkari kewajiban haji, ya itu dia sudah ingkar, ya, sudah keluar daripada Islam alias murtad atau kafir. Selama masih mengakui kewajiban, tapi dengan kemalasannya dia tidak mengerjakan kewajiban itu, dia tetap mukmin, tapi tidak sempurna keimanannya. Ini kalau ngaji tauhid begini, ya. Jadi harus betul-betul kita jeli. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi itu kata Nabi, iman itu mencakup 3 unsur, ya. Jadi hati yang membenarkan atau hati yang mengetahui, kemudian lisan yang mengucapkan, dan anggota badan yang mengamalkan, yang mengerjakan. Hadis yang berikutnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman, Nabi bersabda, iman itu uryan, iman itu telanjang, ya, iman itu telanjang. Walibas muttaqwa, dan pakaian iman itu adalah at-taqwa, yaitu iman. Apa? Yaitu takwa. Walibas muttaqwa. Iman itu telanjang dan pakaiannya adalah takwa. Dalam kitab ini diartikan takwa di sini adalah tanzihul qalbi aniz dzunub, ya. Mensucikan hati, ya, dari segala dosa, ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, iman itu di hadis yang kedua ini kata Nabi adalah telanjang. Maka pakaian iman itu adalah dengan takwa. Takwa yang kita pahami kan secara masyhur adalah melaksanakan ketaatan, apa yang Allah perintah dikerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Jadi ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan perintah dan meninggalkan apa yang dilarang, itu adalah pakaian iman. Jadi kalau belum takwa, iman itu masih telanjang gitu.
belum gagah, belum apa namanya, belum punya kekuatan, belum punya power di situ. Baru dikatakan kuat ya, berwibawa ya. Iman itu adalah kalau ada ketakwaan di situ, ketaatan kepada Allah, melaksanakan yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Bahkan secara spesifik di dalam kitab ini diartikan makna takwa itu adalah tanzihul qalbi anizulum, ya, yaitu adalah mensucikan diri ya, dari dosa, apa mensucikan hati dari dosa. Kan ketika seseorang melakukan ketaatan, melaksanakan perintah Allah dengan sholat, itu kan mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya ya kan? Orang dengan sholat disucikan dari segala dosa. Dengan puasa, orang dengan puasanya disucikan dari segala dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu kan. Orang yang sholat dengan sholat seperti mandi, di depan rumahnya ada sungai, kan nggak ada lagi kotoran itu. Orang dengan puasa dihapuskan dosanya yang telah lalu, itu kan kata hadis tadi. Ya. Zakat juga akan dibersihkan. Ya, dosanya, haji juga, masya Allah, dihapuskan dosanya. Ya. Begitulah setiap ketaatan kita melaksanakan perintah Allah itu akan tanzihul qalbi, disucikan. Ya. Menjauhi perbuatan maksiat, menjauhi perbuatan dosa, ya, itu kan perintah Allah. Ketaatan kepada kata Allah jangan, itu nggak boleh. Maka kita jauh. Itu kan disucikan supaya kita tidak kotor. Ya, dengan keburukan-keburukan yang sudah Allah katakan itu tidak boleh, itu haram. Ya. Ini hadirin, jadi baru di situ iman itu punya pakaian. Ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, yang diperintah dikerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Nah, melaksanakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang, tanzihul qalbi, itu sejatinya adalah sebagai apa? Pensucian diri. Jadi kita sholat, ngaji, baca Quran, berpuasa, berzikir, ya, zakat, berhaji, itu adalah mensucikan hati. Ya. Tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat, kan itu dilarang. Itu dalam rangka menjaga supaya kita suci hati kita, enggak kotor. Maka itulah pakaian iman. Lalu berikutnya Nabi mengatakan wazinatuhu al-hayat. Hiasan daripada iman itu adalah al-hayat, yaitu malu, rasa malu. Yaitu adalah ay minallah, yaitu malu kepada Allah Ta'ala fi ityani nahihi, daripada melaksanakan apa yang dilarang. Jadi perhiasan daripada iman itu adalah kita punya rasa malu kalau kita berbuat maksiat. Al-hayat ay minallah Ta'ala fi ityani nahihi, yaitu kita malu kepada Allah jika kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi orang yang beriman itu, ya, dia akan punya rasa malu. Kenapa? Itu zina, itu adalah merupakan perhiasan. Ya. Kalau tadi pakaiannya itu takwa, maka perhiasannya adalah malu. Misalnya kalau kita sendiri kan ini, tubuh kita ini kan imannya, analoginya gitu. Ini baju yang kita pakai itu adalah takwa, pakaiannya takwa ya. Baju kita ini adalah takwanya nih, ya. Kan bagus kita kalau sudah berpakaian. Lalu perhiasannya apa? Ya, rasa malu. Apa maksudnya? Ya kita harus ya jangan melakukan hal-hal yang kita udah pantas begini, ya jangan mengerjakan hal-hal yang bisa downgrade, ya, menjatuhkan diri kita dengan keburukan-keburukan. Ya, seperti itu. Misalnya kita coret-coret baju kita, ya, kita gambarin gambar-gambar yang enggak bagus misalnya kan gitu. Atau kita lumuri dengan kotoran misalnya, ya. Kan pakaian yang tadinya udah bagus jadi jelek kan gitu. Maka tetap harus kita jaga, kita malu dong. Walaupun ini kita udah pakai baju, tapi kalau bajunya kotor, ya kan kita malu juga kan gitu. Nah itulah. Jadi kalau kita udah ada takwa di sini, pakaian iman, ya jangan kita nodai pakaian ini, takwa ini dengan berbuat maksiat, ya. Hadirin yang menggunakan Allah. Lalu berikutnya Nabi juga mengatakan wasamratuhu
Dan buah daripada iman itu adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Buah daripada iman adalah ilmu. Jadi ketika kita beriman, maka kita harus bertakwa, itu pakaiannya. Maka kita harus punya rasa malu, itu hiasannya. Dan kita barengi buah daripada iman adalah ilmu. Berarti apa? Kita harus terus belajar. Kita harus terus belajar. Cirinya orang yang beriman itu, kata Nabi, sesuai dengan hadis ini adalah berilmu. Buah daripada iman itu adalah ilmu. Ilmu yang seperti apa? Ayat ma'al amal, ilmu yang kemudian diamalkan. Maka sangat susah dimengerti dan dipahami kalau ada orang mengaku beriman tapi tidak suka ngaji, tidak suka belajar agama, tidak mau memahami Quran dan hadis, tidak mau menuntut ilmu. Bagaimana dia akan menghasilkan amal-amal? Dan amal itu sebagai pembuktian iman kalau dia tidak punya ilmu. Justru amal itu akan dilaksanakan, amal itu akan diwujudkan dalam diri orang beriman kalau dia punya ilmu. Makanya di awal tadi di pembukaan dikatakan thalabul ilmi itu wajib. Orang berilmu naik derajatnya. Kenapa? Karena dengan berilmu dia akan beramal. Dan ketika beramal maka derajatnya naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin. Jadi 3 hal yang disebutkan dalam hadis Nabi yang kedua ini tentang eksistensi atau esensi daripada iman adalah disebutkan tadi telanjang, pakaiannya adalah takwa, hiasannya adalah rasa malu, dan buahnya adalah ilmu. Ilmu yang diamalkan tentu saja. Kita tidak boleh orang yang terus belajar ilmu, mencari ilmu lalu kita mendapatkan ilmu hanya sekedar menjadi pengumpul ilmu. Jadi jami'ul ulum, pengumpul ilmu, tidak. Tapi kita harus menjadi pengamal daripada ilmu. Kita harus melaksanakan ilmu. Kalau sekedar pengumpul ilmu seperti kamus aja berarti kan, seperti ensiklopedi kira-kira begitu, hanya ngumpulin saja. Gitu. Maka kita tidak boleh menjadi kamus doang, menjadi ensiklopedi, tapi kita harus menjadi pelaku daripada ilmu. Kita praktekkan ilmu seperti itu, dan itulah ilmu yang berkah. Makanya doanya dari Nabi, kita minta kepada Allah ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Ini doa yang setiap hari kami di sekolah, ketika kami sholat zuhur berjamaah. Di sekolah itu tiap zuhur itu kami sholat berjamaah. Serta penerbangan. Jadi saya jadi imam atau guru agama yang lain ketika menjadi imam, pada sholat kita berdoa bersama. Langsung aja kita habis itu Fatihah langsung berdoa. Nah, doanya itu yang selalu dibaca. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu yang diamalkan. Ilmu yang bisa mendatangkan kemaslahatan buat kita, buat orang lain. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang bisa menjadi jembatan kita untuk mendapat ridho Allah. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang membuat kita dengan itu mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warizqan wasi'an, minta rezeki yang luas. Wa amalan mutaqabbalan, dan minta supaya amal kita diterima oleh Allah. Ini doa dari Nabi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Hadirin. Lalu yang berikutnya Nabi juga bersabda, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata. Tidak ada iman. Tidak ada iman
liman bagi orang la amanatalah yang tidak bisa dipercaya. Ya. Maksudnya adalah bahwa fa'innal mu'min, bahwa orang yang beriman itu man amanahul khalqu ala anfusihim, seseorang yang orang lain merasa aman ala anfusihim, atas diri mereka, wa amwalahum, dan atas harta mereka. Faman khana wajar, dan barang siapa yang berkhianat atau melakukan perbuatan dosa, falaysa bimumin, maka dia bukan orang mukmin. Nah, jadi maksudnya begini, jamaah sekalian, bahwa kata Nabi tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Nah, amanah di sini adalah bahwa keimanan yang kita miliki itu harus punya implikasi sosial. Kita dikatakan punya iman yang benar itu kalau orang lain, ya, kalau orang lain merasa aman, ya, merasa aman daripada diri kita, perbuatan maupun ucapan kita tidak mendatangkan rasa aman orang lain terganggu, gitu. Dengan kata lain, kita tidak melakukan keburukan yang mengganggu ketentraman orang lain. Kita tidak berkata-kata sesuatu yang bisa mengganggu ketentraman orang lain. Misalnya fitnah, apalagi hinaan, caci maki dan sebagainya. Kita tidak melakukan itu. Itulah orang mukmin yang amanah. Seorang mukmin yang benar imannya, dia harus amanah. Dalam konteks ini adalah orang lain tidak terganggu dengan apa yang diucapkannya, dengan apa yang dilakukannya. Kehormatan orang lain tetap terjaga, harta orang lain juga tidak terganggu oleh ucapan dan perbuatan kita. Ini maknanya. La imana liman la amanata. Tidak ada iman orang yang tidak amanah. Maksudnya bahwa seorang mukmin itu adalah orang lain, mukmin yang lainnya tidak terganggu, ya, dengan ucapan maupun perbuatannya. Sementara kalau ada wa faman khana wajar, kalau ada seseorang mengaku beriman tapi dia berkhianat kepada mukmin yang lainnya, ya, jaro, dia juga berbuat jahat, berbuat dosa kepada yang lain, falaysa bil mukmin, maka orang seperti itu sesungguhnya bukanlah seorang yang beriman. Jadi keimanan kita juga diukur dalam hubungan muamalah, dalam hubungan sosial. Orang yang imannya benar, hubungan sosialnya juga baik, hubungan sosialnya bagus. Jadi karena itulah kemudian kita bisa memahami bahwa iman itu tidak sekedar hubungan kita dengan Allah, vertikal kepada Allah, tapi juga ada yang berkaitan dengan muamalah, dengan hubungan sesama manusia. Bahkan dalam konteks ini bukan hanya sebagai hubungan antara kita orang beriman dengan orang beriman lainnya, bahkan termasuk juga dengan orang yang tidak beriman, dengan orang kafir sekalipun. Ya. Artinya apa? Hubungan kita kepada sesama mukmin harus baik, muamalah kita kepada mukmin sesama mukmin harus baik, muamalah kita kepada orang di luar, orang beriman juga alias orang kafir juga harus baik. Kalau kita nggak baik terhadap mereka, kepada orang kafir, maka iman kita juga bermasalah di situ. Ya. Maka di hadis yang selanjutnya dalam kitab ini dikatakan, dan ini hadis yang terkenal, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang kalian imanan kamilan, tidak sempurna, maksudnya tidak sempurna iman seseorang kalian, hatta yuhibba li akhi, sehingga ia mencintai saudaranya, mayuhibbu li nafsi, seperti ia mencintai dirinya sendiri. Jadi kita nggak sempurna iman kita kalau kita tidak mencintai orang lain seperti mencintai diri kita. Apalagi sekarang misalnya, ketika saudara kita di Palestina ya sedang berkesusahan, mereka sedang berperang, ya. Kalau kita tidak menunjukkan kecintaan kepada mereka, kalau kita tidak menunjukkan rasa kasih sayang kepada mereka, tidak peduli, ya,
membantu, tidak, menyuarakan kepedulian, tidak, berdonasi untuk mereka, tidak, maka tidak sempurna keimanan kita. Maka kita harus menunjukkan kepedulian. Kita bantu, ada donasi, bantu berapapun yang bisa kita berikan. Ya, bisa 1 juta silakan, nggak bisa 500.000, nggak bisa 100.000, nggak bisa 50.000, nggak bisa 10.000, nggak bisa 5.000, nggak bisa 2.000, tunjukkan. Medsos yang kita punya, ayo kita isi dengan berita-berita yang benar tentang Palestina, biar semakin banyak orang yang mengerti dan tahu apa nasib saudara kita hari ini di Palestina. Dan dengan doa yang kita minta kepada Allah seperti tadi, ya, Ustaz kita memimpin, imam tadi memimpin kita mendoakan saudara kita muslim di Palestina. Ini untuk kesempurnaan keimanan kita. Saya juga kemarin khutbah Jumat di Masjid As-Sofia di Gedung Baringin, ya, di Jalan Merdeka ini. Saya juga selipkan ya tentang betapa pentingnya kita untuk peduli terhadap saudara muslim Palestina. Dalam khutbah juga saya berdoanya juga doa untuk tazilah di situ, ya, untuk mendoakan saudara kita. Kita nggak sempurna imannya. Hadirin rahimakumullah, bahkan dalam kitab ini juga dikatakan, bagaimana kalau kita, ya, terhadap orang kafir? Apakah kita juga harus mencintai mereka? Ternyata dalam kitab ini dikatakan, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, dikatakan di sini bahwa li'annahu yanbaghi likulli muslim, bahwa seharusnya juga untuk setiap orang muslim ayyuhibbal lil kafir, juga harus menyayangi orang kafir, lil Islam. Untuk apa? Supaya mereka simpati kepada Islam. Artinya kita berbuat baik kepada mereka supaya mereka simpati kepada Islam, tertarik, bahkan mereka bisa masuk Islam. Gitu. Sebagaimana kita berbuat baik kepada sesama kita orang muslim, kama yuhibbul akhil muslim dawamahu alal Islam, supaya saudara muslim kita mereka terjaga keislamannya. Ini saya kutip dalam kitab ini, bahkan dalam kitab ini katakan wa qala an-Nawawi, Imam Nawawi, ya, dalam syarah Arba'in beliau mengatakan seperti itu, ya, bahwa termasuk adalah al-ula ayyahmila zalika ala umumil uhwah hatta yashmilul kafir. Bahwa Imam Nawawi ketika memberikan syarah dalam hadis Arba'in, ya, beliau juga mengatakan bahwa uhwah di sini dimaknakan secara umum, hatta yashmilul kafir, termasuk juga kepada orang kafir. Misalnya apa? Ya, ketika tetangga kita yang non-Islam, ya, orang kafir sedang sakitnya kita jenguk. Dulu Rasulullah menjenguk orang Yahudi, ya. Selama mereka baik, kita berlaku baik. Ketika mereka mengundang kita misalnya ke hajatan, ya, sebagai tetangga atau sahabat, ya kita datang berbuat baik seperti itu. Ya. Ketika dalam kondisi susah, ya, ada bencana karena musibah, kita bantu mereka tanpa kita melihat keyakinannya. Begitulah cara kita berbuat baik. Dan ini dikatakan, inilah kesempurnaan iman kita berbuat baik kepada orang lain, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kepada orang-orang yang jelas memerangi kita, seperti bangsa Zionis Israel. Mereka telah menyatakan perang dengan kita, umat Islam. Ya, kita harus perangi mereka. Ya. Yang hari ini saudara muslim kita di Palestina berhadapan dengan. Dan saya ingatkan juga kepada saudara-saudara sekalian, jangan pernah kita menyebut negara Israel. Kalau kita menyebut negara Israel sama dengan kita mengakui Israel sebagai sebuah negara. Ingat, mereka tidak pernah punya negara. Ya. Negara itu ada 3 syaratnya. Ya. Ada tanah air, ada wilayah. Ingat, mereka merampas milik saudara kita Muslim Palestina. Ilegal. Ya. Yang kalau kita baca sejarahnya itu, ya, yang dipromotori oleh pemerintahan Inggris, ya. 1917 mereka sudah masuk situ, sudah mulai pada datang. 1948 mereka memproklamirkan negara Israel. Mereka tidak sah. Kenapa? Itu wilayah Palestina milik umat Islam. Syarat yang kedua, sebuah negara itu adalah punya warga, punya penduduk. Ya, mereka memang ada penduduknya, ada rakyat,
yang ketiga mereka punya aturan undang-undang adat, tapi mereka tidak punya wilayah. Maka jangan pernah kita menyebut mereka adalah negara. Kalau bangsa boleh, bangsa kan kaum, umat boleh. Dan mereka adalah Zionis. Zionis itu adalah golongan orang-orang Yahudi yang mendirikan negara. Dan kita tidak akan pernah mengakui mereka punya negara. Zionis. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau mereka setelah menyatakan perang, ya, perang juga. Ya, lu jual beli. Tapi ketika tidak ada perang, tidak ada permusuhan, maka kita harus senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ini saya baca ada sanadnya, ada rujukannya. Jangan sampai nanti, wah itu Ustaz Mutadir ngarang-ngarang dari mana? Silakan baca kitabnya. Ya. Imam An-Nawawi, ya. Wa qala An-Nawawi syarah al-arba'in wa Ibnu Lumad al-ula ayyahmila zalika ala umumil quwwah hatta yashmilul kafir. Bahwa di situ termasuk kita berbuat baik kepada orang kafir sekalipun. Ya. Muamalah, transaksi jual beli, ya kan? Boleh. Bekerja kepada orang kafir boleh. Perusahaan-perusahaan banyak yang punya orang kafir, ya kita bekerjakan boleh. Ya. Bos-bos kita banyak yang orang kafir. Boleh kan dalam muamalah seperti itu. Ya. Hadirin, kemudian yang berikutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, al-iman fi sadril mu'min. Iman itu ada di dadanya orang-orang beriman. Jadi iman itu di dada. Al-imanu fi sadril mu'min. Iman itu ada di dadanya orang beriman. Wala yatimul iman, dan tidak sempurna iman illa kecuali bitamamil faraid wa sunan, kecuali dengan menyempurnakan yang wajib dan yang sunnah. Artinya seperti sholat atau rukun Islam, ya, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya itu adalah untuk menyempurnakan apa yang ada dalam hati kita, keimanan tadi. Ya. Jadi tidak sempurna iman kalau kita tidak menunaikan kewajiban, kalau kita tidak menunaikan yang disunahkan. Ya. Wala yufsidul iman, dan tidak akan rusak iman itu illa bijuhudil faraid wa sunan, kecuali dengan mengingkari perkara-perkara wajib dan perkara-perkara yang sunnah. Jadi rusaknya iman itu adalah ketika, ya, mengingkari kewajiban. Oh, sholat itu nggak wajib, haji itu nggak wajib, nah maka rusak imannya. Udah nggak ada imannya. Ya. Faman naqasa faridah, maka adapun berkurangnya kewajiban bighairi juhudin. Ya. Kalau berkurang kewajiban, misalnya tidak sholat bighairi juhudin, tapi tidak mengingkarinya, seperti yang saya sebutkan tadi, orang masih percaya sholat itu wajib, tapi dia malas, tidak mengerjakan, ya, maka itu tidak sampai disebut sebagai hilang imannya atau tidak menjadi kafir, kecuali adalah hukum alaiha, maka dia akan dihukum, akan diazab dengan sebab dia meninggalkan perkara wajib. Ya. Jadi ketika orang tidak sholat, ketika orang tidak berpuasa, tapi masih yakin sholat itu wajib, puasa itu wajib, maka dia tidak rusak imannya, tapi dia mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Tapi kalau mengingkari, kalau itu tidak wajib, maka kafir, hilang imannya. Ya. Hadirin yang membolehkan. Dan yang terakhir, kita singkat saja, bahwa para ulama sepakat, hadirin. Waqad ajma'as salaf, telah sepakat ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, ya, alal iman, ala annal iman, bahwasanya iman yazid wa yanqus, itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Maksudnya apa? Kualitasnya, kadarnya, nilainya, ya, gitu. Wa ziyadatuhu, bertambahnya iman itu bitaat, dengan melaksanakan ketaatan. Ketika kita sholat fardu, ada sholat qobliyah ba'diyah, ada tahajudnya, ada hajatnya, ada sholat taubatnya, ada sholat tasbihnya. Pernah sholat tasbih? Pernah? Boleh itu setahun sekali, misalnya di sini, ya, diagendakan sholat tasbih, ya, lumayan lama, bisa setengah jam lebih, ya. Kalau saya di sekolah, alhamdulillah belum menjadi tradisi, tapi sudah pernah satu kali. Baru 1 tahun ini kami laksanakan. Anak-anak pada senang karena mereka baru punya pengalaman 1 kali katanya. Ya. Jamaah sekalian, alhamdulillah.
Nah, ketika kita mengerjakan sholat yang fardu, yang sudah kita kerjakan, ya, maka kita bertambah keimanan kita. Wa nuqsanuhu, dan berkurangnya keimanan bil ma'asi, yaitu dengan berbuat maksiat, berbuat dosa, ya, berbuat perkara yang diharamkan, ya, maka itu akan menurunkan keimanan kita, akan berkurangnya keimanan kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, juga Rasulullah bersabda, al iman nisfani, iman itu ada dua bagian. Fanisfun fis sabri, setengah bagiannya, satu bagiannya adalah fis sabar, yaitu sabar. Anil maharim, yaitu bersabar dari segala yang diharamkan, artinya menjauhi perkara yang diharamkan, menjauhi maksiat, ya. Jadi iman itu mengharuskan ada kesabaran. Sebab kalau kita tidak punya kesabaran, kita akan terjerumus pada perbuatan maksiat. Kalau maksiat, iman kita bisa berkurang. Wanis pun, dan sebagiannya lagi adalah syukri, yaitu dengan syukur. Ayat amal taat, yaitu dengan melaksanakan ketaatan. Jadi memang itu intinya. Iman itu adalah sabar, jauhi maksiat, ya, supaya tidak berkurang. Yang kedua syukur, artinya bertambah terus kebaikan, amal-amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kesimpulannya bahwa iman itu sesuatu yang kualitasnya bisa bertambah dan berkurang, ya. Dan kita harus senantiasa berusaha, ya, untuk iman kita bertambah, untuk iman kita terus semakin baik, ya, semakin hebat. Dan iman inilah yang akan menjadi wasilah seseorang di yaumul qiyamah, dia akan mendapatkan tempat terbaik, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedikit secuil saja keimanan yang ada pada seseorang, maka itu cukup baginya untuk dia masuk ke dalam surga. Sebagaimana hadis yang terakhir ini, di mana Rasulullah bersabda, yadkhulu ahlul jannah al jannata, yadkhulu ahlul jannati al jannata, akan masuk ahli surga ke dalam surga. Wa ahlun nar an-nar, ahli neraka juga akan masuk ke dalam neraka. Masing-masing, ini kafilah masuk surga, ini kafilah ini masuk neraka, ya. Tapi kemudian kata Rasul dalam hadis ini, summa yaqulullahu ta'ala ayyuhal malaikat, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, ya. Apa yang dikatakan Allah? Akhriju minan nar, keluarkanlah orang-orang dari neraka. Man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin iman, yang ketika dalam hatinya ada sedikit iman, ya, ketika dalam hatinya walaupun ada sedikit keimanan pada dirinya, ya. Jadi itulah hadirin, bahwa di hari kiamat iman itulah yang akan menjadi penyelamat manusia dari neraka. Bahkan orang yang berlumuran dosa, bermaksiat luar biasa, tapi kalau dalam dirinya ada keimanan, maka suatu saat mereka nanti akan diangkat, sebagaimana Allah sampaikan kepada malaikat, keluarkan mereka dari neraka untuk dimasukkan ke dalam surga, sekalipun kecil iman yang ada pada diri mereka. Kita ingin iman kita iman yang hebat, iman yang mantap. Bagaimana iman yang hebat, iman yang mantap? Baca surat Al-Anfal ayat 2, 3, 4 dan 5 di situ. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ya. Kemudian juga surat Al-Mu'minun, ya, ayat 1 sampai 9, ya. Silakan baca. Itulah bentuk-bentuk amal yang apabila kita kerjakan, iman kita akan semakin hebat, iman kita akan semakin baik. Ini saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.